Kecintaannya pada Tuhan membuatnya terpanggil untuk bergaul hidup murni atau tidak menikah. Singkat cerita, tibalah hari pernikahannya. Tapi malam harinya, saat Cecil dan Valerianus tinggal berdua aja, ia ditebas 3 kali pada bagian leher karena 2 kali tebasan sebelumnya nggak bisa mencabut nyawanya, yaitu keberadaan malaikat pelindung. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 22 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Cecilia, martir dan pelindung para musisi. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Legenda kemartiran Santa Cecilia dimulai pada awal abad ketiga di Kekaisaran Romawi. Waktu itu kekaisaran dipimpin oleh Kaisar Severus Alexander dan kondisinya Kristen masih menjadi agama yang dilarang oleh negara. Siapa saja yang ketahuan memeluk agama Kristen tentunya akan ditangkap bahkan dibunuh. Di masa ini hiduplah seorang bernama Cecilia dalam keluarga bangsawan Romawi. Ia sangat berbakat dalam hal musik dan suka bernyanyi. Dan ternyata sejak mudanya, Cecilia sudah menjadi seorang Kristen guys. Dan ia menggunakan bakat bermusiknya ini untuk memuji Tuhan. Kecintaannya pada Tuhan membuatnya terpanggil untuk bergaul hidup murni atau tidak menikah. Keren ya? Nah, masalah muncul saat ia hendak dinikahkan dengan seorang pemuda yang jujur dan murah hati dari keluarga bangsawan bernama Valerianus. Wih, enak banget ya Cecil bisa dapet cowok kayak gitu. Udah baik, jujur, murah hati, tajir lagi. Ya, bener banget guys. Cecil bisa dibilang sangat beruntung. Tapi masalahnya adalah Cecil sudah bergaul setia kepada Tuhan. Dan ini tidak bisa dibatalkan kayak kita batalin janji ketemuan sama temen guys. Ditambah lagi, Valerianus ini bukan seorang Kristen, melainkan seorang penganut paganisme atau masih kafir lah istilahnya. Wah, teman-teman bisa bayangin ya gimana di posisi Cecil. Pasti stres banget itu. Tapi yang bisa ia lakukan hanya berdoa guys, dan berserah kepada Tuhan. Ia melakukan puasa sebelum hari pernikahannya dan memohon pertolongan Bunda Maria dan malaikat pelindungnya. Singkat cerita, tibalah hari pernikahannya. Ia sangat sedih karena sepertinya sudah berada di ujung tanduk, udah gak ada harapan gitu. Tapi malam harinya, saat Cecil dan Valerianus tinggal berdua aja, Cecil kemudian memberanikan diri berbicara kepada Valerianus. Valerian, aku punya satu rahasia yang ingin kukatakan kepadamu. Tapi aku mohon ya agar kamu mendengarkannya dengan sepenuh hati. Kamu harus tahu loh bahwa aku sudah bergaul untuk mempersembahkan kemurnianku kepada Kristus. Aku juga mempunyai seorang malaikat yang selalu menjagaku. Jika kamu menyentuhku, maka malaikat pelindungku akan marah dan kamu bisa menanggung banyak penderitaan. Tapi kalau kamu menghormati kemurnianku, ia akan mencintaimu juga sama seperti ia mencintaiku. Valerianus sangat kaget guys mendengar pengakuan ini. Karena dia sebagai orang pagan tahu kalau Kristen itu agama yang dilarang. Namun karena ia adalah orang yang baik hati, maka ia menerimanya. Tapi dengan satu syarat, yaitu ia ingin melihat dan membuktikan sendiri sosok malaikat yang Cecil bicarakan. Cecilia mengatakan, kalau kamu percaya akan Allah yang satu dan benar lalu menerima pembaptisan, kamu akan bisa melihat malaikatku kok. Valerianus menyetujuinya dan Cecil memberitahukan keberadaan Paus Urbanus supaya ia dapat dibaptis. Loh, bentar. Kok Pausnya kayak sembunyi gitu sih? Iya guys, memang sembunyi karena ini memang masanya orang Kristen dikejar-kejar dan Paus sebagai pemimpin tertinggi punya peranan penting di gereja. Jadi dimaklumin ya guys. Nah, keesokan harinya, Valerianus mendatangi Bapak Paus dan langsung memberi dirinya dibaptis, guys. Setelah pulang ke rumah, ia melihat Cecil sedang berdoa dan ada satu orang lagi di dekatnya yang dia nggak kenal. Yesus ya? Bentar. Atau maling jangan-jangan? Bukan. Orang yang dia nggak kenal itu ternyata adalah malaikat yang melindungi Cecilia, guys. Valerianus dan Cecilia kemudian bersujud dan mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat yang hari itu boleh mereka terima. Setelah kejadian itu, saudara laki-laki Valerian, Tiburtius, mengunjungi rumahnya. Valerian dan Cecilia kemudian menceritakan segala keajaiban yang telah terjadi kepada saudaranya itu.
Merasa takjub dan kagum, akhirnya Tiburtius ikut memberi diri dibaptis dan luar biasanya saat kembali, ia juga melihat sosok malaikat yang sama guys. Valerianus dan Tiburtius yang sudah menjadi Kristen kemudian berusaha untuk memberikan penghormatan dengan menguburkan para martir Kristen. Dan tindakannya ini akhirnya menimbulkan pertanyaan dari Almachius, gubernur Romawi saat itu. Mereka kemudian dihadapkan ke pengadilan dan dengan gagah mengakui kalau mereka adalah seorang Kristen. Hukuman mati pun dijatuhkan kepada mereka dan dua sosok ini ikut menjadi martir Kristus. Almachius turut memanggil Cecil ke pengadilan guys, bukan karena ketahuan Kristen ya, tapi untuk menanyakan di mana harta benda dari Valerianus dan Tiburtius. Cecilia kemudian memberitahukan kalau seluruh harta mereka sudah diberikan kepada orang-orang miskin. Gubernur yang mendengar itu langsung naik darah dan mulai curiga bahwa ia ini seorang Kristen jangan-jangan. Almachius kemudian menyuruhnya untuk mempersembahkan korban kepada berhala-berhala Romawi. Cecilia yang hidup suci tentunya menolak hal itu dan mengakui dirinya adalah seorang Kristen. Ia akhirnya dihukum mati dalam air mendidih guys. Ada juga yang mengatakan dalam kobaran api. Tapi apapun itu, hukuman mati ini tidak mempan terhadapnya karena ia berhasil keluar hidup-hidup tanpa luka sedikit pun. Gubernur kemudian memutuskan untuk memenggal kepala Cecilia. Ia ditebas 3 kali pada bagian leher karena 2 kali tebasan sebelumnya gak bisa mencabut nyawanya. Saat ia sekarat, ia terus menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Dan ia pun wafat dengan posisi mengacungkan 3 jari, tanda hormat dan kepercayaannya kepada Tritunggal Maha Kudus. Nah teman-teman, luar biasa banget kan kisah hidupnya. Ada satu hal nih yang penting tapi banyak umat Katolik yang suka lupa atau bahkan nggak tahu, yaitu keberadaan malaikat pelindung. Bentar deh, ini kan cuma legenda. Emang ada ayat Alkitabnya tentang malaikat pelindung? Wits, jelas ada dong. Yesus sendiri mengajarkan di Matius 18 ayat 11. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dalam kisah Santa Cecilia, kita melihat secara jelas peran malaikat pelindung dalam melindungi Cecilia, baik waktu dia berhadapan dengan Valerianus ataupun saat ia dihukum mati berkali-kali. Lewat kisahnya ini kita diajak guys untuk turut berdevosi kepada malaikat pelindung kita masing-masing. Kalau teman-teman bingung bagaimana berdevosinya, teman-teman bisa berdoa mohon doa malaikat pelindung di puji syukur nomor 218. Jadi yuk, mulai dari sekarang kita bangun relasi kita dengan Tuhan dengan perantaraan malaikat pelindung kita masing-masing ya. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Cecilia. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!